Pengantar pada industri perhotelan. Industri perhotelan bertaraf internasional di Indonesia dapat dikatakan dimulai sejak dioperasikannya Hotel Indonesia pada 5 Agustus 1962. Setelah pengoperasian Hotel Indonesia, dioperasikan pula beberapa hotel yang bertaraf internasional di Yogyakarta, Pelabuhan Ratu, dan Bali. Kini, dengan berlalunya waktu, industri perhotelan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat. Konsekuensinya, pemerintah mengatur industri ini, salah satunya dengan klasifikasi bintang dan non-bintang. Kali ini akan dikaji pengertian hotel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Klasifikasi dengan berbagai pendekatan, karakteristik produk hotel, struktur organisasi hotel, hotel sebagai suatu kesatuan sistem, dan struktur pendapatan dan biaya hotel. Pendahuluan. Industri perhotelan merupakan bagian dari industri pariwisata yang memiliki arti penting, terutama bila dikaji dari aspek ekonomi. Industri perhotelan ini secara ekonomi dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk perekonomian, terutama untuk pajak penghasilan, pajak pembangunan satu, dan pajak bumi dan bangunan. Di samping itu, dengan keberadaan suatu hotel, maka akan terjadi transaksi ekonomi antara hotel sebagai pihak yang memerlukan bahan makanan dan minuman, dan keperluan operasi lainnya dengan para rekanan. Dari sisi ketenagakerjaan, hotel memberikan peluang kerja yang berarti untuk bekerja di hotel. Hotel klasifikasi bintang 3 dengan 100 kamar misalnya, akan memberikan kesejahteraan bagi keluarga dan orang yang di sekitarnya. Selain sisi positif yang disebutkan di atas, hotel juga berpotensi untuk memberikan tekanan pada lingkungan fisik tempat beroperasinya. Dengan kata lain, harus diupayakan sedemikian rupa agar operasional hotel memberikan tekanan seminimal mungkin pada fisik. Perkembangan industri perhotelan di Indonesia. Perkembangan industri perhotelan dapat dikatakan dimulai pada 1962, pada saat Hotel Indonesia di Jakarta disiapkan untuk menerima duta bangsa-bangsa mancanegara dalam rangka pesta olahraga bangsa-bangsa yang sedang berkembang, atau Games of the New Emerging Forces, atau GANEVO. Hotel Indonesia saat itu dikelola oleh jaringan hotel interkontinental. Sebelumnya memang telah ada beberapa hotel kecil dengan sebutan losmen atau penginapan. Hotel Indonesia dengan demikian merupakan hotel bertaraf internasional yang pertama kali di Indonesia. Setelah itu dibangun pula Hotel Beach di Pelabuhan Ratu, Ambarukmo Palace Hotel di Yogyakarta, dan The Grand Bali Beach, dulu disebut The Bali Beach Hotel di Bali. Keberadaan suatu hotel memberikan dampak ekonomis yang berarti bagi masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya hotel tersebut, penduduk dapat bekerja langsung sebagai karyawan hotel yang bersangkutan. Dapat pula sebagai penunjang operasional hotel dengan berperan sebagai rekanan hotel. Dampak sosial juga meningkat karena keberadaan hotel tersebut. Hal ini terjadi karena peningkatan penghasilan penduduk meningkatkan taraf hidup, sehingga sekaligus meningkatkan kondisi sosial mereka. Sebelum hotel tersebut dibangun, penduduk setempat dapat berpartisipasi dalam kegiatan proyek hotel. Dari sisi penerimaan pemerintah, hotel memberikan pemasukan bagi pemerintah, terutama untuk pajak pembangunan satu, pajak bumi dan bangunan, dan pajak penghasilan. Dapat disimpulkan bahwa secara ekonomi dan sosial, kontribusi hotel pada suatu kawasan cukup berarti. Di sisi lain, harus dicermati pula bahwa hotel berpotensi untuk memberikan tekanan fisik dan non-fisik pada lingkungan sekitarnya. Tekanan pada lingkungan fisik diakibatkan antara lain oleh limbah cair dan padat yang dihasilkan oleh hotel dari kegiatan operasionalnya. Untuk itu, manajemen hotel hendaknya sadar lingkungan, sehingga tekanan yang diberikan oleh hotel pada lingkungan dapat dikendalikan, sampai pada tingkat yang paling minimal. Pengertian hotel. Pengertian hotel menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001, tanggal 31 September 2001, Pasal 1, yaitu hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan atau
fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Hotel merupakan bangunan yang menyediakan jasa kamar untuk jangka pendek, makanan, minuman, dan jasa lain yang diperlukan dengan imbalan pembayaran dari para tamu. Menurut Wikipedia, diakses tanggal 19 November 2009. Dari batasan mengenai hotel tersebut dapat diungkapkan bahwa hotel merupakan usaha yang mencari laba sebagai hasil akhir aktivitas bisnisnya. Oleh karena itu, manajemen hotel akan berupaya sedemikian rupa agar tujuan ini dapat akhir suatu periode dapat tercapai. Berbagai aktivitas dilakukan oleh manajemen hotel untuk mencapai sasaran laba yang direncanakan. Di antaranya mengadakan pelatihan bagi karyawan dan staf, sehingga dapat memenuhi tingkat layanan yang diharapkan oleh tamu. Mengadakan kegiatan promosi dan pemasaran, pengendalian biaya operasional, pengendalian lingkungan fisik hotel, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Klasifikasi hotel. Pengklasifikasian hotel bertujuan untuk menciptakan persaingan bisnis yang sehat, memberikan panduan bagi tamu tentang harga dan fasilitas, serta layanan yang diberikan oleh hotel pada klasifikasi tertentu. Memberikan panduan bagi para pemilik modal jika hendak berbisnis pada satu klasifikasi hotel. Dan secara nasional, memudahkan saat ingin mengetahui kebutuhan akan hotel pada klasifikasi tertentu. Mengacu kepada keputusan Menparpostel nomor KM 94 HK 103/MPPT 87 tentang ketentuan usaha dan penggolongan hotel, hotel diklasifikasikan dalam 5 golongan kelas, yaitu 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, dan 5 bintang. Klasifikasi hotel menurut bintang. Ada 5 klasifikasi hotel dilihat dari peringkat bintang. Peringkat bintang memberikan petunjuk untuk kelas layanan yang diberikan. Makin tinggi peringkat bintang suatu hotel, makin tinggi mutu layanan serta makin lengkap fasilitas yang diberikan kepada tamunya. Klasifikasi hotel menurut bintang sebagai berikut. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Klasifikasi hotel dalam panduan hotel berbintang hanya ada 5 klasifikasi. Tetapi telah terjadi perkembangan dalam industri ini sehingga ada hotel yang mendapatkan klasifikasi bintang 5 plus diamond. Ini berarti bahwa hotel tersebut memberikan fasilitas melampaui ketentuan pada bintang 5. Klasifikasi menurut bintang bukan merupakan suatu yang statis. Setiap periode tertentu, pemerintah dapat mengadakan klasifikasi ulang untuk hotel tersebut atas dasar permintaan manajemen hotel yang bersangkutan. Bila hotel tersebut merupakan hotel yang baru beroperasi dan belum diklasifikasi menurut bintang, maka klasifikasi yang dilakukan adalah klasifikasi baru. Namun bila telah pernah diklasifikasi sebelumnya, maka kategorinya adalah klasifikasi ulang. Dalam klasifikasi ulang ini, bisa terjadi peringkat bintang hotel bersangkutan meningkat karena telah menambah fasilitas yang sesuai dengan ketentuan. Klasifikasi menurut Melati. Ada 3 klasifikasi menurut Melati. Melati 1, Melati 2, dan Melati 3. Yang membedakan klasifikasi bintang dan Melati adalah tingkat layanan dan fasilitas hotel dan administrasi klasifikasi. Secara historis, Hotel Melati adalah losmen yang telah beroperasi sebelum klasifikasi hotel bintang diterapkan oleh pemerintah. Agar mutu layanan hotel Melati meningkat, klasifikasi diperlukan pula. Fasilitas dan layanan Hotel Melati lebih terbatas dibandingkan dengan hotel berbintang. Oleh karena itu, harga kamar yang ditawarkan sewajarnya lebih rendah daripada hotel berbintang. Klasifikasi lain. Selain klasifikasi bintang dan Melati di atas, klasifikasi hotel dapat pula dilihat dari beberapa sisi, di antaranya jumlah kamar yang dimiliki, lokasi hotel, jenis tamu, lama tinggal tamu, masa operasional, dan jenis layanan yang ditawarkan.
Jumlah kamar yang dimiliki. Bila dikaji dari jumlah kamar yang dimiliki, maka hotel dapat diklasifikasikan menjadi satu hotel kecil dengan jumlah kamar sampai dengan 25 kamar. Hotel sedang dengan jumlah kamar sampai dengan 100 kamar. 3. Hotel menengah dengan jumlah kamar sampai dengan 300 kamar. 4. Hotel besar dengan jumlah kamar sampai dengan lebih dari 300 kamar. Lokasi hotel. Dari sisi lokasi, hotel dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Hotel bandara atau airport hotel, terletak dekat dengan bandara. 2. Hotel di tengah kota atau city hotel, lokasi di tengah kota. 3. Hotel komersial atau commercial hotel, lokasi hotel di pusat bisnis. 4. Hotel pantai atau beach hotel, lokasi di tepi pantai. 5. Hotel stasiun atau railway hotel, dekat stasiun kereta api. 6. Hotel jalan raya atau highway hotel, dekat dengan jalan bebas hambatan. 7. Hotel pelabuhan atau harbor hotel, berdekatan dengan pelabuhan laut. 8. Hotel pegunungan atau mountain hotel, lokasi hotel berada di daerah pegunungan. Jenis tamu. Dari tujuan kedatangan tamu, hotel dibedakan menjadi 1. Untuk bisnis, 2. Untuk pemeliharaan kesehatan atau penyembuhan, 3. Liburan, 4. Kompetisi olahraga, 5. Tugas kedinasan. Lama tinggal tamu. Bila dikaji dari rata lama tamu tinggal, maka hotel dapat diklasifikasikan menjadi 1. Transient hotel. Bila rata lama tinggal tamu relatif singkat, sampai dengan 7 hari, maka hotel ini diklasifikasikan sebagai transient hotel. Yang kedua, residential hotel. Bila rata lama tinggal tamu untuk jangka waktu yang lama, maka hotel ini diklasifikasikan sebagai residential hotel. Masa operasi hotel. Bila dikaji dari sisi masa operasi hotel, maka hotel dapat dikelompokkan menjadi 1. Hotel musiman atau seasonal hotel. Di negara-negara yang memiliki 4 musim, hotel hanya beroperasi pada musim tertentu. Misalnya hanya beroperasi pada musim dingin, yaitu melayani tamu yang berolahraga ski. 2. Beroperasi sepanjang tahun atau all year round. Hotel yang beroperasi sepanjang tahun. Di Indonesia lazimnya hotel beroperasi sepanjang tahun karena cuaca memungkinkan untuk kegiatan operasional hotel. Jenis layanan yang diberikan. Dikaji dari jenis layanan yang diberikan, hotel dibagi menjadi 1. Deluxe hotel, memberikan layanan yang lengkap dan istimewa kepada tamunya. Layanan yang luxe hotel tercermin dari harga kamar, fasilitas yang ditawarkan, dan kemampuan serta kompetensi karyawan hotel yang tinggi dalam memberikan layanan untuk para tamunya. 2. Ekonomi hotel, memberikan layanan yang terbatas, misalnya hanya untuk layanan kamar. Demikian pula harga kamar yang ditawarkan lebih murah, serta fasilitas yang ditawarkan oleh hotel kepada tamunya juga terbatas. Karakteristik produk hotel. Hotel sebagai industri jasa memiliki beberapa karakteristik produk dengan kekhasan sebagai berikut. Yang pertama, tamu terlibat dalam proses produksi. Misal ketika tamu menikmati makanan di restoran. Makanan pesanan tamu diolah di hadapan tamu. Produk minuman campuran diproduksi di depan tamu ketika berada di bar. 2. Tidak dapat dipakai sampel. Produk harus dinikmati langsung oleh tamu. 3. Jasa yang tidak terjual pada hari tertentu tidak dapat disimpan dan dikompensasikan dengan penjualan pada hari berikutnya. Jadi, kamar yang tidak terjual hari ini tidak dapat dikompensasikan dengan penjualan hari berikutnya. Kesempatan penjualan hari ini hilang. Kesempatan penjualan jasa kamar yang telah hilang pada malam sebelumnya tidak dapat dikompensasikan dengan penjualan jasa kamar pada malam berikutnya. 4. Tamu sebagai konsumen harus datang langsung ke lokasi hotel untuk menikmati produk hotel.
5. Mutu layanan yang tidak konsisten. Produk yang sama disiapkan oleh karyawan yang berbeda akan menghasilkan mutu yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi mutu, selalu diadakan inspeksi mutu produk sebelum dijual kepada tamu. Misalnya, sebelum kamar siap ditawarkan kepada tamu, diadakan inspeksi atau pengendalian mutu oleh penyelia bagian tata geraha. 6. Citra hotel tidak kasat mata. Oleh karena itu, diperlukan tindakan untuk membuat citra hotel menjadi kasat mata. Memberikan seragam kepada karyawan merupakan salah satu upaya agar citra hotel menjadi kasat mata. 7. Mudah ditiru atau diduplikasi oleh pesaing. Bila suatu hotel menawarkan kamar suite plus, plunge pool, dan spa, maka hotel lain dengan mudah memberikan produk yang sama. Produk yang ditawarkan oleh satu hotel dengan mudah ditiru oleh pesaing karena tidak ada hak paten untuk produk yang ditawarkan kepada pelanggannya. 16. Jumlah kamar dan hotel di Indonesia. Jumlah kamar dan hotel di Indonesia sampai dengan tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 11 di bawah ini. Tabel 11 jumlah kamar dan hotel di Indonesia pada tahun 2008. Untuk klasifikasi bintang, jumlah unit 1.169. Jumlah kamar 112.079. Jumlah tempat tidur 174.321. Untuk klasifikasi non-bintang, jumlah unit 12.582. Jumlah kamar 213.139. Jumlah tempat tidur 349.619. Jadi jumlahnya adalah untuk jumlah unit total 13.751. Jumlah kamar 325.218. Jumlah tempat tidur 523.940. Sumber dari www.bps.go.id. Bali sebagai salah satu pusat pariwisata Indonesia memiliki jumlah hotel dan jumlah kamar dari tahun 2003 sampai 2007 seperti tabel 12 di bawah ini. Tabel 12 jumlah kamar dan hotel di Bali tahun 2003 sampai 2007. Untuk klasifikasi bintang dan klasifikasi melati. Dari tabel ini kita lihat bahwa dari tahun 2003 sampai 2007, baik jumlah unit maupun jumlah kamar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Demikian tabel yang bersumber dari Dinas Pariwisata Bali tahun 2008. 17. Struktur organisasi hotel. Sebagai suatu usaha komersial, hotel memiliki bagian-bagian yang lebih kecil atau organisme dalam dirinya dengan fungsi masing-masing. Bagian-bagian yang lebih kecil ini terlihat pada contoh struktur organisasi pada gambar 11 berikut. Bagian-bagian yang lebih kecil tersebut lazim disebut dengan departemen hotel. Ditempati oleh karyawan dengan kompetensi masing-masing. Setiap departemen hotel dikelola oleh seorang manajer. Seorang manajer membawakan beberapa penyelia, dan seorang penyelia membawakan beberapa karyawan pelaksana. Makin banyak departemen yang ada pada suatu hotel, makin banyak produk dan jasa yang ditawarkan. Makin banyak departemen yang ada, menimbulkan rentang pengendalian yang makin luas pula. Struktur organisasi yang ada hendaknya tidak bersifat statis. Dengan kata lain, struktur organisasi yang ada dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh hotel. Struktur organisasi yang ada dalam kaitannya dengan hubungan kerja diharapkan tidak membatasi kreativitas karyawan. Dilihat dari hubungannya dengan tamu, departemen hotel dapat dibedakan menjadi departemen hotel yang mengadakan hubungan atau kontak langsung dengan tamu,
seperti kantor depan dan tata hidangan. Di sisi lain, ada departemen hotel yang mengadakan kontak tidak langsung dengan tamu, seperti bagian akuntansi, teknik pemeliharaan, engineering and maintenance, tata graha, pemasaran, dan personalia. Departemen yang mengadakan kontak langsung dengan tamu memberikan layanan langsung kepada tamu, sedangkan departemen yang mengadakan kontak tidak langsung kepada tamu memberikan layanan melalui departemen yang mengadakan kontak langsung dengan tamu. Misalnya bila ada kerusakan pada kamar mandi tamu, tamu akan menyampaikan hal ini kepada kantor depan yang selanjutnya akan menghubungi bagian teknik pemeliharaan untuk mengatasi masalah yang dikeluhkan oleh tamu. Departemen hotel yang tidak secara langsung memberikan layanan kepada tamu, tetapi mendukung departemen hotel yang langsung memberikan layanan, misalnya departemen keamanan, personalia, pemasaran, tata graha. Hal penting dalam struktur organisasi adalah bahwa garis tanggung jawab bawahan kepada atasan harus jelas. Artinya, dalam satu departemen hotel hanya ada satu atasan yang bertanggung jawab atas operasional departemen yang bersangkutan. Berikut adalah gambar 1-1, yaitu contoh struktur organisasi hotel, di mana yang paling atas adalah General Manager. Di bawah General Manager adalah Resident Manager. Di bawah Resident Manager ada MKD, yaitu Manajer Kantor Depan. Kemudian MTG atau Manajer Tata Graha, MMM yaitu Manajer Makanan dan Minuman, MQ yaitu Manajer Keuangan, MPM atau Manajer Pemasaran, MPER yaitu Manajer Personalia, MPEL yaitu Manajer Pemeliharaan. Pada masing-masing manajer ini adalah di bawahnya asisten, kemudian di bawahnya lagi penyelia, dan di bawahnya lagi adalah pelaksana. Struktur organisasi Departemen Akuntansi Hotel. Departemen akuntansi sebagai salah satu bagian hotel memiliki struktur organisasi tersendiri, seperti dinyatakan di atas. Struktur organisasi sangat dipengaruhi oleh kelas dan ukuran hotel. Contoh struktur organisasi Departemen Akuntansi suatu hotel seperti gambar 1-2 di bawah ini. Gambar 1-2, contoh struktur organisasi Departemen Akuntansi. Yang paling atas adalah Chief Account atau Chief Accountant. Kemudian di bawahnya adalah Asisten Chief Accountant atau Asisten Chief Accountant. Dari Asisten Chief Accountant ini, di bawahnya terdiri dari Income Auditor, Cost Control, bagian kredit, bagian utang, bagian gaji, bagian kas, dan bookkeeper. Masing-masing bagian ini di bawahnya adalah pelaksana. Dari contoh struktur organisasi Departemen Akuntansi pada gambar 1-2 di atas, dapat dinyatakan bahwa pejabat tertinggi di departemen ini adalah Chief Accountant, dibantu oleh asisten yaitu Assistant to Chief Accountant. Pada contoh struktur organisasi di atas, Departemen Akuntansi hanya memiliki 7 bidang kerja yang harus diselesaikan, yaitu pendapatan hotel atau income, pengendalian harga pokok dan biaya operasional atau cost control, bagian kredit yang berfungsi menyelesaikan piutang hotel dengan pihak ketiga, bagian utang yang bertanggung jawab atas utang-utang hotel dengan pihak ketiga, bagian gaji yang mengendalikan biaya gaji dan upah yang dikeluarkan oleh hotel, bagian kas yang bertanggung jawab atas seluruh kas hotel, dan bookkeeper yang berfungsi menyiapkan laporan keuangan hotel dari pencatatan atau posting ke buku besar sampai dengan penyiapan laporan keuangan hotel. Struktur organisasi Departemen Akuntansi Hotel dapat lebih luas ataupun lebih sederhana dari contoh di atas, tergantung kelas hotel yang bersangkutan.
19. Hotel sebagai satu kesatuan sistem. Sebagai satu kesatuan, sistem hotel mencakup berbagai aktivitas yang dijalankan oleh departemen-departemen yang dimiliki. 1. Kantor depan. Dari namanya dapat dinyatakan bahwa fungsi ini yang paling dahulu dilihat dan mengadakan kontak dengan tamu. Fungsi ini dibagi lagi menjadi beberapa fungsi yang lebih kecil, seperti pemesanan kamar, pendaftaran tamu, informasi, operator telepon, penanganan barang tamu. Secara operasional, kantor depan membawahkan pula kasir kantor depan. Dengan demikian, fungsi kantor depan memberikan layanan sebelum tamu tiba melalui pemesanan kamar. Ketika tamu tiba dengan layanan barang dan pendaftaran sebagai tamu hotel, memberikan layanan informasi dan pesan yang ditujukan kepada tamu. Kantor depan memberikan layanan komunikasi melalui operator telepon. Walaupun teknologi komunikasi telah berkembang pesat, layanan ini masih dibutuhkan oleh tamu hotel. Mengatasi keluhan yang disampaikan oleh tamu, serta layanan lain selama tinggal di hotel. Fungsi ini bertanggung jawab akan penjualan jasa kamar hotel. Artinya, kantor depan selalu akan memberikan usaha dan layanan terbaik, sehingga target penjualan kamar dilihat dari tingkat hunian kamar dan rata harga kamar dapat dicapai. Di samping menyasar sisi penjualan, kantor depan bertanggung jawab pula mengendalikan biaya operasional agar tidak melampaui anggaran yang ditentukan. Biaya operasional yang dimaksud antara lain biaya alat-alat tulis kantor, komunikasi telepon, dan lain sebagainya. Departemen yang berikutnya, yaitu yang kedua, adalah tata hidangan. Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan keperluan makanan dan minuman bagi tamu yang tinggal di hotel atau guest, maupun yang tidak atau non-hotel guest. Dikaji dari sisi penjualan hotel, fungsi ini memberikan kontribusi yang besar setelah penjualan kamar. Fungsi ini memberikan layanan di restoran, bar, layanan kamar, dan perjamuan atau banket bagi tamu hotel. Fungsi yang terlibat dalam tata hidangan diantaranya penyiapan peralatan makanan dan minuman agar siap dan layak untuk digunakan melayani kebutuhan tamu. Fungsi lain dalam tata hidangan adalah menyiapkan segala jenis minuman yang diperlukan oleh tamu. Tata hidangan bertanggung jawab atas harga pokok makanan dan minuman, serta biaya-biaya operasional agar sesuai dengan patokan dan anggaran yang ditentukan sebelumnya. Sebagai bagian yang melaksanakan fungsi penjualan, tata hidangan harus mengadakan koordinasi yang intensif dengan bagian tata boga yang berfungsi memproduksi makanan sesuai dengan pesanan tamu. Tata hidangan juga bertanggung jawab akan kepatuhannya terhadap ukuran-ukuran baku pada produksi minuman, seperti takaran baku atau standar portion size, gelas baku atau standar glassware, resep baku atau standar resipi, dan penjualan baku atau potensial sale. Departemen ketiga adalah tata graha. Fungsi ini bertanggung jawab terhadap kebersihan area umum dan kamar tamu dengan segala kebutuhannya. Area umum hotel yang menjadi tanggung jawab tata graha adalah area lobi hotel, pabrik toilet, ruang untuk karyawan atau loker, dan pertamanan hotel. Tata graha berfungsi menyiapkan kamar tamu agar siap jual. Tata graha bertanggung jawab akan semua lena hotel, baik yang digunakan oleh tamu seperti handuk, spray, selimut, dan lain sebagainya, maupun yang digunakan oleh karyawan hotel seperti pakaian seragam. Dari sisi produk kamar, tata graha berfungsi untuk memproduksi kamar yang siap jual. Artinya, tata graha menyiapkan kamar sedemikian rupa dari tidak layak jual menjadi layak huni untuk tamu hotel. Dalam memproduksi kamar, tata graha menyerap semua biaya yang diperlukan, sehingga harus dikendalikan sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan. Tata graha menjalin hubungan kerja yang erat dengan kantor depan. Koordinasi tersebut diperlukan untuk menghindari konflik operasional antara kedua fungsi ini. Tata graha mengadakan koordinasi yang intensif dengan kantor depan hotel.
terutama untuk kamar yang sedang on change maupun yang disiapkan untuk tamu penting dengan mengadakan pemeriksaan langsung ke kamar dimaksud. Departemen keempat adalah tata boga. Fungsi ini merupakan koordinator kegiatan produksi makanan yang disiapkan untuk tamu hotel. Fungsi ini berkoordinasi dengan fungsi hotel yang terkait dalam penentuan mutu baku produk makanan yang ditawarkan, tampilan makanan, takaran, serta alat penghidangan, serta mutu bahan baku makanan. Fungsi ini melaksanakan persiapan makanan atau pre-preparation di dapur utama untuk kemudian dikirim ke dapur restoran. Dengan demikian, dapur restoran hanya tinggal mengolah makanan yang telah disiapkan di dapur utama. Agar tata boga dapat mencapai target harga pokok yang telah ditentukan oleh manajemen hotel, diperlukan ukuran-ukuran baku yang harus dicapai, seperti takaran baku atau standar portion size, hasil baku atau standar yield, dan resep baku atau standar resipi. Selain itu juga diperlukan alat-alat baku atau standar utensil untuk dapat mencapai target harga pokok yang ditentukan. Departemen kelima adalah pemasaran. Fungsi ini melaksanakan fungsi pemasaran untuk semua produk hotel, seperti kamar, restoran, ruangan untuk konferensi, serta produk lain yang dapat ditawarkan. Dalam memasarkan produk hotel, hotel menyeleksi dan menentukan target pasarnya, yaitu tamu yang sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan tersebut. Target pasar dapat diarahkan kepada negara, pekerjaan, usia, penghasilan, serta kriteria yang lain. Dalam pemasaran produk, media yang digunakan untuk mengkomunikasikan produk dengan calon tamu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan hotel. Penentuan waktu untuk memasarkan produk hotel juga sangat menentukan dalam meningkatkan penjualan hotel yang akan datang. Bagian pemasaran juga harus selalu mengadakan hubungan masyarakat atau public relation yang aktif, terutama untuk membentuk citra positif keberadaan hotel. Lokasi hotel yang merupakan bagian produk hotel merupakan salah satu bauran pemasaran yang sangat penting. Dengan lokasi yang tepat dan strategis, hotel dapat mengembangkan sasaran pasarnya. Departemen keenam adalah personalia. Fungsi ini bertanggung jawab atas masalah sumber daya manusia dari proses perekrutan, seleksi, pelatihan, orientasi, penempatan, pemindahan, serta penyelesaian kontrak kerja dengan karyawan. Fungsi lain seperti penyelesaian konflik karyawan dengan manajemen juga merupakan bagian tugas personalia. Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi personalia hotel dituntut selalu menyesuaikan kualitas personalia yang dimiliki dengan tuntutan pasar. Untuk dapat memenuhi tuntutan pasar atau tamu yang selalu berkembang, hotel selalu mengadakan pengembangan mutu karyawan dengan pelatihan dan pendidikan. Dalam melaksanakan fungsi perekrutan karyawan, bagian ini harus selalu bersandar pada etika bisnis, yaitu tidak membajak karyawan hotel pesaing yang telah memiliki kualifikasi tertentu. Bagaimanapun, membajak karyawan akan mengakibatkan pasar tenaga kerja menjadi terganggu dan mengarah kepada persaingan bisnis yang tidak sehat. Dalam melakukan hubungan kerja, fungsi ini harus berpatokan pada peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku. Departemen ketujuh adalah keuangan atau akuntansi. Fungsi keuangan hotel dilaksanakan oleh Departemen Akuntansi. Dalam melaksanakan fungsi keuangan, hotel menerapkan fungsi dari perencanaan sampai fungsi pengendalian keuangan. Hotel juga harus mengelola kas dengan baik, sehingga terjadi keseimbangan antara kas masuk dengan kas yang keluar. Pengelolaan kas sangat vital karena perputaran transaksi kas yang terjadi di hotel sangat tinggi, walaupun dalam jumlah nominal per unit transaksi yang relatif kecil. Fungsi ini secara sistematis mengelola piutang atau tagihan hotel kepada pihak ketiga. Dalam pengelolaan piutang hotel, dapat diketahui piutang-piutang yang harus segera ditagih dan yang memiliki kemungkinan sulit ditagih. Di samping piutang hotel, fungsi ini juga mengelola uang hotel dengan pihak ketiga. Hotel harus menjaga citra yang baik di mata rekanannya dengan melunasi utang-utangnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dengan demikian,
akan terjadi sinkronisasi antara pemasukan dengan pengeluaran kas hotel. Departemen ke-8 adalah pengendalian biaya atau cost control. Fungsi ini menjalankan fungsi pengendalian harga pokok makanan yang ditawarkan dan juga pengendalian biaya operasional hotel. Pengendalian harga pokok makanan dilakukan dengan penentuan patokan yang bersifat baku. Dengan kata lain, setiap jenis makanan ditentukan oleh manajemen harga pokok baku atau standar food cost. Fungsi cost control mengendalikan harga pokok makanan dengan cara menganalisis harga pokok aktual dengan harga pokok baku makanan dan minuman yang ditawarkan di outlet yang dimiliki. Hal yang sama diterapkan dalam mengendalikan biaya bahan yang dipakai habis untuk tamu atau guest supplies dengan cara menganalisis realisasi dengan jumlah yang dianggarkan. Bila terjadi penyimpangan antara harga pokok aktual makanan dengan harga pokok baku misalnya, maka tindakan koreksi yang dilakukan adalah dengan menganalisis dari awal terjadinya harga pokok, yaitu dari pembelian sampai dengan penjualan makanan di outlet hotel. Departemen ke-9 adalah teknik dan pemeliharaan. Fungsi ini mengerjakan pemeliharaan fasilitas hotel. Fungsi ini bertugas merawat dan melakukan perbaikan yang dapat dilakukan dengan sumber daya manusia yang dimiliki. Misalnya perbaikan saluran toilet, mebel, menjaga air kolam renang tetap sehat untuk berenang, memeriksa secara berkala alat pemadam kebakaran hotel, dan lain sebagainya. Agar semua fasilitas hotel berfungsi baik, maka perencanaan pemeliharaan yang berlanjut merupakan tanggung jawab fungsi teknik dan pemeliharaan. Tidak semua peralatan hotel dirawat dan direparasi oleh fungsi ini. Oleh karena itu, fungsi ini juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dengan tenaga ahli di luar organisasi hotel. Di samping melaksanakan fungsi-fungsi di atas, fungsi ini juga harus mengendalikan dengan ketat biaya operasionalnya agar sesuai dengan anggaran. Departemen ke-10 adalah keamanan. Peran fungsi ini sangat penting karena menjaga keamanan bagi tamu, karyawan, dan fasilitas hotel. Fungsi ini lazim juga disebut Satpam, akronim dari Satuan Pengamanan, dan merupakan sistem keamanan internal hotel. Di samping berfungsi menjaga keamanan, karena berada di daerah kerja yang paling depan, fungsi ini secara tidak langsung juga berperan dalam memasarkan produk hotel. Sebagai ilustrasi, ketika seorang karyawan dari fungsi ini membantu memarkirkan kendaraan tamu, karyawan ini dapat memberikan informasi mengenai produk hotel yang dimiliki. Fungsi ini juga berperan penting dalam menjaga citra hotel di mata publik atau hubungan masyarakat. Dalam pengamanan fasilitas hotel, secara berkala, Satpam dalam satu hari memeriksa dengan berkeliling ke seluruh area hotel. Koordinasi yang baik dengan seluruh fungsi hotel dapat meningkatkan kinerja fungsi ini secara optimal. Di samping melaksanakan fungsi-fungsi tersebut di atas, hotel sebagai suatu sistem juga berperan dalam melaksanakan fungsi-fungsi di bawah ini. 1. Proteksi bagi tamu. Selain memberikan layanan yang dibutuhkan oleh tamu, hotel juga wajib memberikan perlindungan kepada tamu dari orang-orang yang akan mengganggu privasi mereka. Perlindungan yang dimaksud misalnya tidak menghubungkan telepon luar untuk tamu jika tamu tidak menghendakinya, dan meminta identitas bagi yang ingin bertemu dengan tamu. 2. Etika bisnis. Dalam melaksanakan kegiatan bisnis, hotel berpegang pada etika bisnis yang dengan sengaja mencela atau menjelekkan hotel pesaing di hadapan calon tamu. Hal ini akan memberikan citra negatif bagi hotel yang bersangkutan, karena mengabaikan etika bisnis yang ada. Demikian pula meminta tamu yang akan check-in dengan pasangannya untuk menunjukkan surat nikah akan berpengaruh negatif karena surat nikah sangat jarang dibawa ketika bepergian. 3. Melestarikan lingkungan fisik. Hotel juga berperan melestarikan lingkungan fisik, yaitu dengan mengurangi tekanan yang diberikan oleh hotel melalui limbah cair dan padat sebagai akibat operasional hotel. Misalnya untuk mengurangi tekanan limbah cair dari kegiatan pencucian yang menggunakan bahan kimia. Hotel dapat mengatur aktivitas pencucian, baik untuk tamu maupun untuk hotel, sedemikian rupa
sehingga limbah dapat ditekan seminimal mungkin. Sebagai satu kesatuan sistem, bagian-bagian hotel tersebut harus bergerak sesuai dengan fungsi masing-masing dan melakukan koordinasi dengan bagian lainnya. Sebagai suatu sistem, bila satu bagian tidak berfungsi seperti seharusnya, maka akan mempengaruhi bagian lainnya, yang pada akhirnya memberikan pengaruh operasional secara keseluruhan. 1.10 Klasifikasi Departemen Hotel. Departemen atau bagian hotel dapat diklasifikasikan dengan pendekatan berikut. 1. Menghasilkan pendapatan atau revenue generating. Departemen hotel yang menghasilkan pendapatan diantaranya kantor depan, departemen makanan dan minuman, serta departemen lain yang lazim disebut minor operated department, seperti binatu, dry cleaning, spa, dan lainnya. Departemen yang menghasilkan pendapatan juga biasa disebut operated department. Departemen-departemen ini secara langsung melayani tamu atau guest direct contact atau mengadakan kontak langsung dengan tamu ketika memberikan layanan. Yang kedua adalah tidak menghasilkan pendapatan atau non-revenue generating. Beberapa departemen hotel tidak menghasilkan pendapatan langsung bagi hotel, antara lain pemasaran, personalia, pemeliharaan, keamanan, teknologi informasi, administrasi dan umum, akuntansi dan cost control, dan lainnya. Departemen-departemen tersebut tidak secara langsung melayani tamu hotel atau guest non-direct contact, tetapi mendukung layanan yang diberikan oleh departemen yang menghasilkan pendapatan. Departemen-departemen ini juga lazim disebut non-operated department. Meskipun mengadakan kontak tidak secara langsung dengan tamu hotel, departemen ini melayani departemen yang mengadakan kontak langsung dengan tamu. Tamu akan menyampaikan keluhannya untuk fasilitas kamar yang tidak berfungsi dengan baik kepada kantor depan hotel. Selanjutnya oleh kantor depan disampaikan ke bagian pemeliharaan. Kemudian bagian pemeliharaan akan memberikan layanan perbaikan fasilitas yang dikeluhkan oleh tamu agar berfungsi dengan baik kembali. 1.11 Struktur pendapatan dan biaya hotel. Pendapatan hotel bersumber dari penjualan kamar, makanan, minuman, dan pendapatan lain. Biasa disebut minor operated department sales, seperti telepon, cucian, dry cleaning, kolam renang, dan sebagainya. Adapun biaya-biaya dan harga pokok terjadi untuk biaya bahan dipakai habis di setiap bagian hotel, harga pokok makanan dan minuman. Biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya bunga, biaya depresiasi dan amortisasi, biaya sumber daya manusia, biaya pemeliharaan sarana fisik hotel, biaya energi, dan laba rugi yang dihasilkan. Tabel 1.3 di bawah ini menyajikan proporsi pendapatan dan biaya serta harga pokok yang terjadi di hotel yang diadaptasi dari Leventhal and Howard 1984. Tabel 1.3 Struktur pendapatan dan biaya hotel. Sumber-sumber pendapatan proporsi dalam persentase. Kamar 59,9, makanan 24,3, minuman 9, lain-lain 6,8, jumlah 100%. Sumber-sumber biaya proporsi dalam persentase. Biaya operasional departemen hotel 10,4, gaji dan upah 37, biaya bunga 7,2, biaya depresiasi 6,7, harga pokok makanan 7,5, harga pokok minuman 1,9, administrasi dan umum 4,7, administrasi dan pemasaran 4,3, energi dan daya 5,2, pemeliharaan sarana fisik 3,4, free management 2,6, lain-lain 6,9, laba 2,2. Struktur pendapatan dan biaya hotel di Indonesia menggunakan data dari beberapa hotel di Bali. Tabel 1.4 di bawah ini merupakan struktur pendapatan dan biaya beberapa hotel di Bali. Tabel 1.4
struktur pendapatan dan biaya hotel di Bali. Sumber-sumber pendapatan dengan kisaran proporsi atau dalam persentase. Kamar 60-70%, makanan 25-35%, minuman 10-15%, lain-lain 5-8%, jumlah 100%. Untuk sumber-sumber biaya dengan kisaran proporsi dalam persentase. Biaya operasional departemen hotel 10-12%, gaji dan upah 20-22%, biaya bunga 1-1,5%, biaya depresiasi 5-8%, harga pokok makanan 10-12%, harga pokok minuman 1-1,5%, administrasi dan umum 2-3%, energi dan daya 20-22%, pemeliharaan sarana fisik 8-10%, free management no annual, lain-lain 1-2%, laba 20-15%. NA adalah angka tidak didapat. Hasil survei mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata di Bali di beberapa hotel. Rangkuman. Sejak pengoperasian Hotel Indonesia pada tahun 1962, industri perhotelan kini mengalami perkembangan yang pesat. Di Indonesia, sampai dengan tahun 2005, terdapat 1.039 unit hotel berbintang dengan jumlah kamar 104.641 dan hotel non-bintang sebanyak 10.311 unit hotel dengan jumlah kamar sebanyak 175.792. Hotel dapat diklasifikasikan dengan klasifikasi bintang dan melati, juga dengan pendekatan lain seperti jumlah kamar yang dimiliki, lokasi hotel, jenis tamu, lama tinggal tamu, masa operasi hotel, dan jenis layanan yang diberikan. Departemen-departemen di dalam hotel dapat diklasifikasikan menjadi revenue generating department dan non-revenue generating department. Revenue generating department mengadakan kontak langsung dalam memberikan layanan kepada tamu. Karenanya disebut juga sebagai guest direct contact atau operated department. Di sisi lain, non-revenue generating department memberikan layanan secara tidak langsung, sehingga disebut guest non-direct contact atau non-operated department. Hotel sebagai suatu sistem terdiri dari organisme atau bagian-bagian yang lebih kecil. Bagian-bagian yang dimaksud antara lain kantor depan, tata geraha, tata hidangan, tata boga, pemasaran, keuangan, cost control, personalia, keamanan, dan pemeliharaan. Agar sistem hotel berjalan dengan baik, setiap bagian hotel harus bekerja sesuai fungsinya. Dikaji dari struktur pendapatan dan biaya hotel di Indonesia, pendapatan kamar memberikan kontribusi pendapatan terbesar, berkisar antara 60-70% dari seluruh pendapatan hotel, diikuti oleh bagian makanan, 25-35%, dan minuman dengan kisaran kontribusi 10-15% dari total pendapatan hotel.